Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA kelas 7 semester 2. Kali ini kita masih belajar tentang zat dan perubahannya. Bagian yang ketiga yaitu perubahan fisika dan kimia. Tujuan pembelajaran dari bahasan ini adalah pelajar dapat mengidentifikasi perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari sebagai perubahan fisika atau kimia, mendeskripsikan siklus air, dan menyebutkan tanda-tanda terjadinya reaksi kimia. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati. Contohnya, kita membakar kertas. Kita langsung bisa mengamati perubahan apa yang terjadi. Namun, ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Contohnya, perkaratan yang terjadi pada besi. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu yang pertama perubahan fisika dan yang kedua perubahan kimia. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Ciri-ciri perubahan fisika: yang pertama, materi sebelum dan sesudah perubahan itu sama. Jadi pada saat sebelum materi itu berubah dan setelah materi itu berubah, tidak ada perubahan materi. Contohnya, kita menggunting kertas, ukurannya berubah tetapi materi kertasnya tidak berubah. Kemudian contoh yang lain, ketika kita membuat larutan lemon, kita peraskan lemon dalam air, maka tidak ada perubahan materi. Yang kedua, ciri perubahan fisika dapat kembali ke bentuk semula atau reversible. Contohnya, es yang melebur. Nah, es yang melebur jadi air ini, dari air bisa kita buat lagi menjadi es. Jadi bersifat reversible. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contohnya, kita membakar tisu. Dari contoh membakar tisu ini dapat kita ketahui ciri-ciri perubahan kimia, yaitu yang pertama, materi sebelum perubahan berbeda dengan materi yang ada setelah perubahan itu. Jadi ketika masih tisu, materi tisu akan berbeda dengan materi setelah tisu dibakar, jadi abu. Kemudian yang kedua, perubahannya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi tisu yang sudah dibakar menjadi abu tadi, abu tidak akan bisa lagi kita bentuk menjadi tisu. Itu yang dimaksud dengan perubahannya tidak bisa kembali ke bentuk semula atau irreversible. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika
itu tidak terbentuk zat baru, sedangkan perubahan kimia terbentuk zat baru. Perubahan fisika, komposisi materinya tidak berubah. Sebelum dan setelah perubahan, komposisi materinya tidak berubah. Sedangkan perubahan kimia, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan atau perbedaan. Berikut contoh-contoh yang lain dari perubahan materi yang terjadi di alam. Perubahan fisika, contohnya beras diubah menjadi tepung beras, kayu diubah menjadi kursi, gula dilarutkan dalam air, bola lampu listrik menyala, dan air berubah menjadi es, atau kebalikannya, es berubah menjadi air. Sedangkan contoh perubahan kimia, singkong menjadi tape, pembakaran kayu, makanan basi, susu diubah menjadi keju, dan perkaratan besi, serta masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Air merupakan materi yang istimewa yang sering kita jumpai dalam bentuk padatan, cair, atau gas di dunia ini. Artinya bahwa air ini sering kita jumpai mengalami perubahan wujud. Maka sekarang kita bahas siklus air. Air dari laut, sungai, maupun dari danau serta dari tumbuhan menguap, ya. Dan penguapan yang terjadi di laut, sungai maupun danau itu istilahnya adalah evaporasi. Sedangkan penguapan yang terjadi pada tumbuhan namanya transpirasi. Nah, air ini menguap karena ada panas matahari sehingga membentuk uap air. Uap air yang terbentuk dari proses evaporasi dan transpirasi akan naik sampai mencapai tempat yang tinggi. Ya. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan mengembun sehingga membentuk awan. Nah, peristiwa perubahan uap air menjadi embun disebutnya kondensasi. Awan yang terbentuk akan terbawa oleh angin. Bila awan mencapai titik ketinggian yang sangat tinggi, yang suhunya sangat dingin, akan terbentuk tetesan air kecil. Tetesan-tetesan air yang kecil akan bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar dan akan turun sebagai hujan yang disebut sebagai presipasi. Ketika hujan turun, maka air hujan akan mengalir ke laut, ke sungai, ke danau, serta diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Dan proses ini berlangsung terus-menerus sehingga disebut sebagai siklus air. Pada peristiwa perubahan kimia akan diikuti oleh reaksi kimia. Apa saja tanda-tanda terjadinya reaksi kimia? Berikut kita bahas tanda-tanda terjadinya reaksi kimia. Ada 4 tanda-tanda terjadinya reaksi kimia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada perubahan warna. Ketika dua macam cairan yang berwarna bening, yaitu cairan timbal 2 nitrat dan cairan kalium iodida dicampur, maka terbentuklah warna kuning dalam campuran tersebut. Ini contoh gambarnya. Warna kuning ini adalah perubahan warna dari dua cairan yang sebelumnya berwarna bening. Yang kedua, terbentuknya gas. Contoh reaksi antara logam magnesium dengan
larutan bening asam klorida. Oke, contohnya titik-titik putih itu adalah gas. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Beberapa reaksi kimia menghasilkan endapan sebagai salah satu produknya. Salah satu contoh reaksi yang dapat membentuk endapan ialah reaksi antara larutan natrium karbonat dengan larutan kalsium klorida menghasilkan endapan kalsium karbonat dan larutan natrium klorida. Ini adalah endapannya berwarna putih. Dan yang keempat, ciri-ciri terjadinya reaksi kimia adalah adanya perubahan energi. Reaksi kimia yang terjadi pada saat terjadi ledakan menunjukkan adanya cahaya dan panas. Cahaya dan panas adalah dua bentuk energi. Contohnya adalah kembang api yang dinyalakan. Baik, untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami atau belum dari penjelasan tadi, silakan kerjakan latihan di buku latihan kalian. Demikian penjelasan dari materi perubahan fisika dan kimia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.